Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat terus ya. Pernah gak sih kalian itu nyeduh teh, terus warnanya itu pelan-pelan nyebar ke seluruh air? Atau kalian lihat kentang yang direndam di dalam air garam malah jadi layu? Kelihatannya biasa aja ya teman-teman, ternyata itu ada penjelasan sainsnya loh. Nah, hari ini kita bakal bahas dua proses yang sering terjadi di sekitaran kita, yaitu difusi dan osmosis. Dan yang paling seru itu kita bakalan buktikan secara langsung melewati percobaan sederhana di rumah. Oke, sebelum kita mulai percobaannya, aku bakalan jelasin terlebih dahulu secara singkat apa itu difusi dan juga osmosis. Jadi, difusi itu adalah perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke, langsung saja ya kita masuk ke percobaannya. Pertama kali ke percobaan osmosis pada kentang. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu, yang pertama ada garam dapur. Ini kita butuhkan hanya 2 sendok makan. Oke, yang kedua ini ada kentang, di mana panjang keduanya ini sama-sama 4 cm. Selanjutnya ada air. Selanjutnya ada wadah. Di sini saya menggunakan wadah plastik ya. Oke, langsung saja ya kita masukin air ini ke dalam kedua wadah ini. Nah, jika kedua wadah ini sudah terisi air, maka selanjutnya aku bakalan tambahin garam. Kita tambahin garamnya ini 2 sendok makan ya teman-teman. Nih, ke dalam 1 wadah. Kemudian kita aduk garamnya sampai tercampur merata, atau sampai airnya ini berubah menjadi agak putih ya teman-teman. Nah, sudah terlihat jelas kan perbedaannya. Air di wadah pertama ini warnanya agak keputihan gini, warnanya putih. Nah, ini air yang di wadah kedua ini warnanya bening ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita masukin 2 buah kentang tadi ke dalam masing-masing wadah. Ini wadah yang pertama, wadah yang kedua. Setelah kedua kentang ini kita masukin ke dalam air, kita tunggu selama 30 menit ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit, jadi kedua kentang ini kita angkat dan kita lihat perubahannya. Yang pertama ini di dalam air garam ya. Kita angkat. Kemudian kita angkat lagi kentang yang direndam pada air biasa. Mari kita lihat perbedaannya teman-teman. Pertama kali aku bakalan lihat perbedaan pada panjangnya. Ini kentang yang direndam di dalam air garam. Kita lihat ya perubahan ukurannya. Awalnya tadi itu ukuran kentangnya 4 cm ya teman-teman. Nah, ternyata setelah kita rendam di dalam air garam, ternyata kentangnya mengalami penyusutan teman-teman. Dimana awalnya panjang kentangnya ini 4 cm, setelah direndam menjadi
3,7 cm teman-teman. Dia mengalami penyusutan ya. Oke, itu tadi adalah perubahan panjangnya ya teman-teman. Nah, gimana dengan teksturnya? Apakah ada juga perbedaan? Awalnya tekstur kentangnya itu kan keras ya teman-teman. Nah, setelah direndam pada air garam, dia menjadi lebih lentur. Tuh, dia lentur teman-teman. Dan tidak mudah patah. Nah, kentang yang direndam di dalam air garam ternyata mengalami perubahan warna juga loh teman-teman. Dimana awalnya itu warnanya kuning muda gitu ya. Nah, sekarang dia berubah menjadi warna kuning kecoklatan gitu teman-teman. Selanjutnya kita lihat perbedaan kentang yang direndam di dalam air biasa. Pertama kali aku bakalan lihat perubahan pada panjangnya. Oke, ini aku ukur ya teman-teman, dimana awal panjang kentang ini sebelum direndam itu panjangnya 4 cm. Setelah kita rendam di dalam air biasa, ternyata panjangnya mengalami pertambahan teman-teman. Nih, panjangnya menjadi 4,2 cm. Ini ya teman-teman. Ini ya. Selanjutnya, teksturnya, dimana kentang yang direndam di dalam air biasa teksturnya itu keras. Tuh, dia tidak lentur seperti kentang yang direndam di dalam air garam. Kalau di dalam air biasa ini teksturnya menjadi lebih keras loh teman-teman. Tuh, keras dan juga mudah patah. Jadi kesimpulannya, pada percobaan osmosis, kentang yang direndam di dalam air garam mengalami penyusutan dan teksturnya lunak karena air di dalam sel keluar menuju larutan garam. Sedangkan kentang yang direndam di dalam air biasa, teksturnya itu keras, mudah patah, dan sedikit bertambah panjang karena airnya itu masuk ke dalam sel kentang. Hal ini menunjukkan bahwa airnya itu bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, yaitu melewati membran semi-permeable, sehingga terjadi perbedaan kondisi pada kedua kentang tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum difusi pada air dan teh. Di sini kita hanya perlu air panas, air dingin, dan juga 2 kantong teh celup. Oke, langsung saja ya. Ini ada air panas. Saya tambahin langsung air panasnya ke dalam wadah. Selanjutnya kita tambahin air dingin ke dalam wadah. Oke, ini sudah saya tambahin ya. Ini ada air panas dan ini air dingin. Selanjutnya kita tambahin teh celup. Ini ada 2 kantong ya, ke dalam masing-masing wadah. Yang pertama kita masukin teh celup ini ke dalam wadah yang berisi air panas. Kemudian kita masukin ke dalam wadah yang berisi air dingin. Nah, setelah keduanya kita masukin ke dalam wadahnya, kemudian kita atur timer selama 15 menit ya teman-teman. Nah, setelah kita nunggu selama 15 menit, kita bisa lihat kan perubahannya. Nah, pada wadah yang pertama yang berisi air panas, itu perubahannya sangat cepat ya. Proses difusinya itu terjadi sangat cepat. Ini akibat suhunya itu panas, sehingga warnanya itu coklat kemerahan. Pada wadah yang kedua berisi air dingin, proses difusinya itu lambat ya teman-teman. Dan perubahan warnanya itu juga tidak sepekat pada wadah yang pertama yang berisi air panas. Perubahan warnanya di sini itu coklat muda ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan percobaan ini, kita bisa lihat kan perbedaannya, bahwa suhu itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan difusi. Teh yang dicelupkan
celupkan ke dalam air panas, warnanya itu lebih cepat menyebar ya teman-teman. Sedangkan teh yang kita celupkan ke dalam air dingin, warnanya menyebar lambat ya teman-teman. Jadi semakin tingginya suhu, maka partikelnya juga semakin cepat bergerak. Dan proses difusinya pun menjadi lebih cepat. Dari kedua percobaan tadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu adalah perpindahan air melalui membran semipermeable dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oke, sekian praktikum dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng aku hari ini. Semoga kalian semua menjadi lebih paham ya mengenai difusi dan osmosis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya.